Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online, saudara, karena tuntunan Tuhan hari-hari ini untuk kita berdiam diri di kemah kita selama 14 hari ke depan. Dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi, ya Tuhan tetap baik. Sama-sama katakan amin. Ya, Dia tetap baik dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk kita bisa menikmati hadiratnya Tuhan, untuk kita bisa menyembah, meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan satu kerinduan untuk kami menikmati hadirat-Mu. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dari kemah-kemah kami Tuhan, kami membawa korban pujian kami Tuhan. Kami mau berjumpa dengan dalam hadirat-Mu di kemah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau memberkati kami Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, bakal sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kembali katakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, amen. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, amen. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan di hidupku, di hidupku. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terhebat buat kami. Kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku datang, amin. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
katakan Bapa, Bapakku datang. Kami datang di hadapan tatamu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau di sini, di kemah-kemah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan di kemah kami hari ini. Sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Kembali katakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Kali lagi angkat tanganmu, sama-sama katakan, oh tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku, Engkau perkasa di hidupku Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia di kemah kita. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau terus menikmati penyembahanmu di hadapan Dia. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Engkau hadir di kemah kami pada hari ini Tuhan. Dalam ibadah kami di minggu ini Tuhan. Engkau hadir di kemah kami Tuhan.
Haleluya, mari tu sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin kehidupan kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan Tuhan. Engkau membawa kami, menuntun kami Tuhan setiap waktu, setiap musim kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Di masa-masa kami berdiam diri di kemah kami hari ini, kami ingin terus Tuhan mengingat tentang pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Kembali katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kaum wanita saja naikkan pujian ini. Yang di rumah naikkan pujian ini, katakan. Semusim berlalu, Amin Tuhan. namun Kau selalu Engkau Tuhan pelihara. yang selalu memelihara hidup kami. Kasih dan setia-Mu Biarlah kasih tak setia-Mu pernah layu terus ada di dalam di hidup kami. hidupku. Berganti kaum pria, katakan pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama. Lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kembali kata lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sekali lagi katakan lebih luas, amin, dari samudra. Ayah, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Engkau taruh tanganmu Tuhan di dadamu dan tangan satumu taruh di atas. Kau boleh berkata sama Tuhan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan, aku perlu Engkau. Mari sementara musik terus menyembah Tuhan. Semua jemaat yang di kemah-kemah hari ini juga terus menyembah Tuhan. Oh, rabasa kata-kata ya rabasa kata-kata ya rabasa. Shikara labara labara lama tu sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ora labasan kana ya labasa kata-kata ya labara lama. Ora baba shikara labara lama sanda da 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 basiki labara 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 labara. Ura basikara labara 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 sanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Oh, Kau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau turun di tengah-tengah kemah kami hari ini dan memberkati setiap kami pribadi Tuhan. Hadirat-Mu, kekuatan yang baru, kesehatan, kekuatan, kesembuhan daripada Tuhan. Biarlah turun memenuhi kami Tuhan. Oh, nana-mana-lama-nalamu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, Bapa, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan terus Engkau menyertai kami semua. Kami serahkan setiap kami Tuhan, ibadah ini dari awal tengah sampai akhir. Engkau Tuhan memberkatinya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Sukacita Allah itu Tuhan tetap ada bagi kami hari ini sampai selama-lamanya. Sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Biarlah sukacita Allah melimpah buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur dan kami siap untuk bersukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, saudara. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya walaupun kita ada di kemah kita hari ini dan beribadah hari ini, saudara,
saya percaya bahwa kita tetap bersuka cita. Ya saudara, tidak ada satupun yang bisa menghalangi sukacita surga itu turun dalam diri kita. Ketika kita mau membuka hati kita dimanapun kita berada, ya Allah itu maha hadir, Tuhan itu maha hadir. Allah karena itu mari kita bersuka cita memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lebih semangat lagi saudara. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ayo sama-sama. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Ya, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Saudara lihat kiri kanan, lihat anak saudara, lihat istri saudara, katakan tetap bersuka cita. Tetap bersuka cita. Haleluya. Nah, saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Pendeta Nixon Sanjaya akan memberkati kita di dalam renungan firman Tuhan. Saya percaya saudara, di tahun integritas ini Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran firman. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami hari ini siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar membuat kami semakin mencintai-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi kami semua. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur, agar firman itu bertumbuh, berbuah lebat di dalam setiap kami ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Nixon yang sudah Kau siapkan untuk menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah berkat firman itu turun atas kami semua.
terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kami hanya perlu kasih setiamu itu Tuhan, untuk terus menyertai hidup kami, menyertai keluarga kami di masa-masa seperti ini. Kami hanya perlu Engkau ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat kami. Mari kita katakan, kita sama-sama katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sekali lagi selain puji dan sembah Kau. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBI PHR. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan juga kepada Bapak Pendeta Agus Setiawan yang telah mempercayakan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami boleh bersyukur kepadamu. Kami memasuki tahun yang baru. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami.
Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan urapi kami semua. Supaya firman ini boleh mengajar kami, boleh mendidik kami, boleh memberikan kami guidance, arahan dalam hidup kami untuk memasuki tahun 2021. Tuhan terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini kita memasuki tahun yang baru. Ada banyak orang mengatakan bahwa tahun 2021 tahun sulit karena pandemi belum selesai, pandemi belum membaik. Tapi kita percaya hari ini ada berita sukacita, ada berita kegembiraan buat kita semua. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Saudara-saudara, mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Kita akan belajar bersama-sama. Izinkanlah saya membagikan sebagian arti integritas menurut Alkitab. Dan biarkan renungan atau khotbah pada pagi hari ini bisa melengkapi kami semua dan melengkapi kita supaya kita boleh berjalan di tahun 2021, tahun yang penuh dengan kegembiraan, tahun yang penuh dengan pemulihan, tahun penuh dengan pelipat gandaan. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara, mari siapkan hati kita akan belajar bersama-sama. Yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita saudara. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini pembacaan nats firman Tuhan terambil di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat. Dikatakan mengenai engkau. Apa yang dimaksud dengan 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4? Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan? Adalah Raja Salomo, saudara. Dikatakan, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan mengingatkan Salomo supaya Salomo hidup seperti ayahnya yaitu Daud, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yaitu dengan tulus hati dan dengan benar. Saudara-saudara, mari garis bawahi perkataan tulus hati. Kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggris yaitu King James Version, saudara, di situ ada kata in integrity of heart. Artinya, saudara-saudara, tahun integritas, yaitu kita ini harus memiliki yang disebut dengan ketulusan hati, saudara ya. Jadi artinya sebenarnya integritas itu adalah keutuhan, satu bagian yang tidak terpisahkan, satu kesatuan yang tidak bisa terpecahkan. Makanya saudara-saudara disebut dengan ketulusan hati, yaitu perasaan hati kita, perasaan batin kita kepada Tuhan itu harus utuh, harus bulat, harus menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan,
Di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat keempat, Tuhan mengingatkan kepada Raja Salomo supaya Raja Salomo tetap memiliki hati yang tulus, yaitu hati yang bulat, hati yang utuh, hati yang menjadi satu, tidak terpecahkan hanya kepada Allah Israel. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara kasih Tuhan, arti integritas itu yang pertama menurut Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 dikatakan, yaitu ketulusan hati, in integrity of heart. Jadi hati kita ini kepada Tuhan harus utuh, harus bulat, harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, tidak terpecahkan. Nah, saya boleh katakan kita ini di tahun 2021, saya dan saudara tidak boleh memiliki hati yang bercabang kepada Tuhan. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Karena kita tahu saudara-saudara, mungkin di tahun 2020 keadaan pandemi Corona COVID-19 datang di bulan Maret. Oleh sebab itu hampir 9 bulan kita hidup di dalam ketakutan, dalam kesulitan, dalam kecemasan, dalam kegelisahan. Seluruh aktivitas kita seakan-akan berhenti, baik dalam bisnis, ada berlaku PSBB, dalam pekerjaan ada masa berganti masuk, dalam kegiatan gereja dilakukan secara online, bahkan gereja sementara ada banyak terhenti kegiatan-kegiatan pastoral, sehingga roda-roda atau sentra-sentra bisnis, aktivitas pekerjaan kita seakan-akan terhenti, mengakibatkan segala sesuatu, keuangan kita, kewajiban bayar kita, atau kesulitan-kesulitan hidup kita, sehingga kita merasakan sesuatu tekanan, sesuatu yang menghimpit kita, saudara. Nah, hari ini kalau kita di tahun 2020 sekiranya ada menduakan Tuhan, kita mengalami kesulitan, kita mencari Tuhan yang lain, kita mencari Allah yang lain untuk menolong kita, bahkan kita menuju satu orang pintar, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan dalam hidup kita di tahun 2020. Dan hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan, kita memasuki tahun 2021. Sekalipun pandemi belum selesai, sekalipun COVID-19 masih ada di antara kita, bahkan di sekitar kita, tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang memiliki integritas, yaitu tulus hati, menjadi satu keutuhan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Sang Penolong kita, Sang Pembuat mujizat, Sang Pemberi berkat, Sang memberikan kehidupan dalam seluruh aspek kita. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara, jangan pernah takut untuk memasuki tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun kegembiraan, tahun integritas, yaitu saya dan saudara harus memiliki hati yang tulus kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang kita percaya adalah Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain, tidak ada kekuatan yang lain yang sanggup menolong kita, yang dapat memberikan sesuatu dalam hidup kita, baik itu berkat,
baik itu kesembuhan, baik itu mujizat, saudara-saudara. Oleh sebab itu hari ini, saudara-saudara, orang-orang yang memiliki integritas, yaitu orang-orang yang memiliki ketulusan hati kepada Tuhan, keutuhan kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saudara-saudara, mari jadikanlah tahun 2021 menjadi satu titik balik dalam hidup kita, untuk kita semakin hari semakin fokus kepada Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, dan tidak pernah menduakan Tuhan, dan tidak pernah memakai Tuhan-Tuhan yang lain atau mempercayai Allah-Allah yang lain. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Oleh sebab itu hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan, saya begitu luar biasanya memasuki tahun 2021. Ada satu kegembiraan, ada satu pemulihan, ada satu kelimpahan, ada satu pelipat gandaan. Dan saya sangat yakin dan percaya, saudara-saudara hari ini yang mendengar firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat keempat, baiklah kita memiliki hati yang tulus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mari saudara yang percaya katakan amin. Dan saya percaya seluruh jemaat GBI PHR hanya percaya Yesus adalah satu-satunya Sang Penyelamat, Sang Penyembuh, Sang Pemberi berkat, dan Sang Pelindung dalam hidup kita. Dan Dia memberikan keberhasilan, dan Dia memberikan kesuksesan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari-hari ini, saudara-saudara, saya katakan, jangan pernah takut memasuki tahun 2021. Amin, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ternyata saudara, orang yang memiliki integritas itu, yaitu orang yang memiliki konsisten, saudara. Jadi orang yang memiliki integritas adalah orang-orang yang konsisten. Konsisten itu adalah apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, mari kita baca lebih lanjut lagi di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Dan berbuat sesuai dengan segala kuperintahkan kepadamu. Artinya, saudara-saudara, integritas di samping ada ketulusan hati. Yang kedua, saudara-saudara, kita itu harus berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Artinya, saudara-saudara, kalau yang pertama integritas dalam versi Alkitab, yaitu kita itu tidak boleh menduakan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang harus kita percayai, yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan, dan harus kita yakini bahwa Yesus itu sanggup berbuat dalam hidup kita. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yaitu kita itu mau tidak mau harus melakukan semua yang diperintahkan kepada kita melalui firman Tuhan. Alkitab adalah perintah Tuhan yang tertulis. Memang saudara-saudara tidak mudah untuk melakukannya. Segala perintah yang ada di dalam Alkitab, segala perintah yang ditulis di dalam Alkitab ini. Tetapi pagi ini, melalui pertolongan Roh Kudus, kita minta supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, segala perintah Tuhan penuh dengan konsisten, saudara. Kenapa, saudara? Sebab Allah itu juga konsisten. Apa yang Dia katakan, Dia lakukan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dalam hidup kita? Di dalam sebuah konsisten,
Di dalam konsisten ada komitmen, saudara-saudara. Artinya begini, saudara. Kalau kita berkata iya, ya kita harus berkata iya, saudara. Oleh sebab itu, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Contoh, saudara-saudara. Kalau hari ini saudara sebagai pengerja, sebagai diaken, sebagai kepala departemen di gereja lokal atau di gereja GBI PHR, ketika gembala saudara memberikan tanggung jawab pelayanan untuk melakukan pelayanan di sebuah gereja lokal, tetapi saudara tidak menyelesaikan, bahkan saudara meninggalkan pelayanan yang belum terselesaikan, saudara lari dari tanggung jawab yang gembala sudah berikan di dalam hidup kita, maka saya boleh katakan bahwa orang itu orang-orang yang tidak memiliki integritas. Jadi orang-orang yang tidak memiliki integritas itu orang yang lari dari tanggung jawab, orang yang melepaskan tanggung jawab, dan orang yang tidak menyelesaikan tanggung jawab. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara, kalau hari ini gembala saudara memberikan tugas pelayanan, mempercayakan tugas pelayanan di dalam bentuk apapun, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pendoa syafaat, sebagai gembala kul, atau apapun, saudara-saudara, kerjakan penuh dengan tanggung jawab, kerjakan penuh dengan konsisten, kerjakan penuh dengan komitmen. Kalau saudara tidak mau melakukan, lebih baik katakan tidak. Itu jauh lebih baik, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau kita dipercayakan tugas pelayanan, di satu hari kelak, di detik-detik terakhir, saudara meninggalkan pelayanan, meninggalkan tugas dan tanggung jawab, maka saudara-saudara, orang banyak akan menilai kita. Kita dinilai oleh orang menjadi orang yang tidak memiliki integritas. Kita dinilai orang menjadi orang yang tidak memiliki komitmen, saudara. Tapi saya sangat yakin dan percaya, seluruh jemaat GBI PHR dan seluruh pengerja, diaken diakones, dan seluruh kadep-kadep departemen adalah orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki komitmen, orang-orang yang memiliki konsisten yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu hari ini saudara, mari apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita ucapkan. Oleh sebab itu hari ini saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang memiliki integritas, saya membuat satu definisi yang sangat simpel, saudara. Orang-orang yang memiliki integritas itu orang yang tidak pelin-pelan, orang yang tidak pelintat-pelintut, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Ketika kita diberikan tanggung jawab satu tugas pelayanan, katakan kalau memang tidak bisa. Dari awal saya tidak mau, Pak. Saya tidak bisa mengerjakan. Itu bukan talenta saya. Jauh lebih berharga daripada kita menerima tanggung jawab, menerima tugas pelayanan di tengah-tengah perjalanan, bahkan sejak mau akhir dari sebuah pelayanan, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak menyelesaikan dengan baik, bahkan kita lari dari tanggung jawab. Hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan datang menegur kita dengan keras. Kenapa, saudara-saudara? Supaya nanti kita di tahun-tahun ini, ketika satu, kita memiliki hati yang tulus kepada Tuhan, dan yang kedua, kita memiliki satu yang disebut dengan konsisten, komitmen
tugas pelayanan yang diberikan oleh gereja lokal, tanggung jawab pelayanan yang diberikan oleh gembala saudara. Mari di tahun 2021 kerjakan itu dengan baik. Itu dalam pastoral. Bagaimana dalam pekerjaan di sebuah perusahaan? Ketika seorang pemimpin perusahaan memberikan tugas pekerjaan buat saudara, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tetapi saudara tidak mengerjakan, saudara tidak menyelesaikan dengan baik, saudara banyak beralasan, saudara banyak ngeles untuk lari dari tanggung jawab. Maka pemimpin perusahaan itu akan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara, kalau engkau hari ini sedang dalam pekerjaan, kerjakan, selesaikan dengan baik, supaya pemimpin perusahaan memberikan kepada kita sebuah nilai bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki integritas. Amin, saudara dikasih Tuhan. Tidak gampang, saudara-saudara. Integritas itu mengandung konsekuensi. Sekalipun kita nanti dikritik, sekalipun kita nanti mungkin dicemooh, sekalipun konsekuensinya adalah sebuah kerugian, tetapi ketika kita mengambil sebuah tanggung jawab, maka mau tidak mau, apapun risikonya, dikritik, dicemooh, dicibir, ditegur, bahkan dikatakan istilahnya tidak berhasil, apapun itu, kita harus menjadi orang yang tidak pernah lari dari tanggung jawab. Amin, saudara dikasih Tuhan. Jadikanlah hidup kita menjadi orang-orang yang memiliki konsisten. Jadi saudara-saudara, kalau kita lari dari tanggung jawab, kita tidak menyelesaikan tugas pelayanan kita dengan baik, maka orang akan mengatakan kepada kita, perkataannya tidak bisa dipercaya, perkataannya tidak bisa dipegang, mulutnya tidak bisa dipercaya, mulutnya tidak bisa dipegang. Nah, kalau orang lain sudah menilai dalam hidup kita seperti itu, maka kemanapun itu, kita tidak akan pernah menemukan keberhasilan. Kita tidak akan pernah menemukan kesuksesan. Kita tidak akan menemukan yang disebut hidup di dalam kelimpahan, saudara. Kenapa? Karena orang itu akan men-sharekan, menceritakan tentang kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas. Wah, orang ini tidak bisa dipegang mulutnya, orang ini nggak bisa dipercaya perkataannya. Hari ini mengatakan iya saya selesaikan, tetapi besok mengatakan tidak bisa, bahkan dia lari dari tanggung jawab. Bahkan hari-hari mendekati event tertentu, saudara meninggalkan tanggung jawab. Paling gampang, saudara-saudara, ketika kita dipercaya oleh gembala tugas pelayanan seperti Natal, saudara ya, atau event tertentu, di saat terakhir saudara dikritik, ditegur, bahkan melihat satu konsekuensi, wah ini bagaimana ini? Saudara lari dari tanggung jawab, saudara melepaskan tanggung jawab, maka saudara akan dinilai oleh banyak orang menjadi orang-orang yang tidak memiliki integritas, orang-orang yang tidak memiliki konsisten, orang-orang yang tidak memiliki komitmen. Nah, kalau itu ada di tahun 2020, kalau itu ada di tahun-tahun yang lalu, mari saudara hari ini perbaiki hidup kita, supaya di tahun 2021 kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang sangat luar biasa. Dan saya sangat yakin ketika kita memiliki integritas yang luar biasa, maka di tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tahun pelipat gandaan, tahun kegembiraan, tahun kesuksesan, dan tahun keberhasilan, saudara. Yang ketiga, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat keempat. Demikian, saudara ya. Dan jika engkau tetap mengikuti
segala ketetapan dan peraturanku. Ini loh saudara-saudara. Kalau yang pertama, integritas di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4. Tulus hati. Tulus hati itu tidak menduakan Tuhan. Dia hanya percaya satu-satunya Yesus Kristus, Sang Penolong, Sang Pembuat mujizat, Sang Penyembuh kita, Sang Pemberi berkat buat kita. Oleh sebab itu, yang kedua, saudara-saudara, kita melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Kita kerjakan dengan pertolongan Roh Kudus. Maka kita menjadi orang-orang yang melakukan firman. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan. Artinya ada satu bentuk komitmen. Dia terus-menerus mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan. Nah, bagaimana dalam hidup sehari-hari, saudara-saudara? Di gereja lokal, di gereja GPI PHR, tentu gembala saudara punya peraturan, punya kebijakan, punya aturan main, saudara-saudara ya. Ketika saudara menjadi seorang pengerja, menjadi seorang diaken, atau sebagai pemimpin pujian, atau sebagai gembala kul, atau sebagai koordinator ibadah, tentunya gembala saudara memiliki yang disebut kebijakan, memiliki peraturan gereja lokal. Nah, siapapun yang berada di dalam pastoral GBI PHR tentunya harus mengikuti aturan main dan kebijakan dari sebuah gereja lokal. Amin, saudara dikasih Tuhan. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, maka kita disebut orang-orang yang memiliki komitmen. Oleh sebab itu hari ini, saudara, integritas ada 3, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Saya ingin membagikan sebagian kecil dari makna integritas yang gembala pembina taruh di dalam hatinya, yaitu tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan biarkan saya dengan sederhana ini menjabarkan dalam 3 bagian, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita komitmen dalam sebuah peraturan dan kebijakan sebuah gereja lokal, maka percayalah, hidup saya dan saudara hidup yang sangat diberkati. Demikian juga di dalam pekerjaan kita di kantor, di perusahaan. Tentu dia punya peraturan-peraturan perusahaan. Ada kebijakan-kebijakan di sebuah perusahaan. Kalau kita melakukannya penuh dengan komitmen, maka saya percaya karir saudara, jabatan saudara akan mendapatkan promosi, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, saudara-saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini, saudara, jangan pernah takut memasuki tahun 2021. Sungguh sangat luar biasa visi dari gembala pembina, yaitu mengadakan tahun integritas. Memang benar, saudara. Mari, saudara-saudara, biarkan hati kita boleh terbuka. Kita dikoreksi oleh firman Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu, tahun-tahun lalu, kita sebagai pengerja, kita sebagai pendoa syafaat, kita sebagai diaken, ya saudara, kita tidak memiliki komitmen. Itu sungguh sangat-sangat perlu untuk kita bersama-sama memperbaiki. Amin, saudara. Dan saya percaya seluruh jemaat GPI PHR dan seluruh pengerjanya adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang sangat luar biasa. Dan saya percaya di tahun 2021 GPI PHR di mata Tuhan adalah gereja yang memiliki integritas, gembala yang memiliki integritas, dan seluruh timnya, diaken-diakones, kadep-kadep, dan seluruh pengerja memiliki integritas yang luar biasa. Bahkan jemaatnya memiliki integritas yang luar biasa. Pada akhirnya gereja secara keseluruhan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, mari renungkan firman Tuhan ini yang secara sederhana dan singkat, saudara-saudara.
Kenapa integritas itu harus kita hari demi hari kita mau melakukannya, supaya saudara-saudara, hidup kita di tahun 2021 dan hidup di dalam keberhasilan, hidup di dalam pemulihan, hidup di dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara kasih Tuhan, biarkan firman yang sederhana ini, firman yang singkat ini, saya ingin menutup dengan sebuah kesimpulan saudara-saudara. Integritas yang dimaksud dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat ada 3 bagian saudara-saudara. Yang pertama disebut dengan tulus hati. Tulus berarti satu keutuhan, satu bagian yang tidak terpecahkan, satu kesatuan yang bisa pisahkan, yaitu bicara hubungan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita, Sang Penebus kita, Sang Pembuat mujizat, Sang Pemberi berkat, dan Sang memberikan kesehatan buat kita. Dan saya percaya ketika kita, saya dan saudara, memiliki ketulusan hati yang demikian luar biasanya, Tuhan akan berkata kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki integritas. Yang kedua, saudara-saudara, kita di tahun 2021 mau tidak mau kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan segala apa yang difirmankan, segala apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Memang tidak mudah, memang sangat sulit untuk melakukannya, tetapi dalam hati kecil kita ada kerinduan, ada kemauan supaya kita dapat melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Mintalah pertolongan Roh Kudus supaya kita hari demi hari bisa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu firman Allah yang tertulis ini. Yang ketiga, saudara-saudara, hendaklah kita menjadi orang-orang yang memiliki komitmen terhadap peraturan-peraturan Tuhan dan tetap mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Saudara-saudara, itu dalam versi Alkitab. Bagaimana dalam versi pastoral? Saudara sebagai pengerja, sebagai diaken-diakonas, sebagai jemaat di dalam pastoral GBI PHR, saudara-saudara harus memiliki satu sikap yang tulus hati kepada gereja GBI PHR, yaitu tidak terpecahkan, menjadi satu kesatuan utuh di dalam sebuah pastoral, tidak menduakan, tidak berpaling. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara bisa seperti itu, ada submission, ada loyalitas, ada penundukan diri, ada kesetiaan, ada ketaatan di bawah pastoral GBI PHR, maka saya sangat yakin bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang memiliki integritas. Yang kedua, saudara melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diberikan satu hikmat, satu wejangan melalui gembala saudara untuk saudara lakukan, maka saudara menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Juga saudara ada dalam sebuah peraturan-peraturan di gereja lokal. Ketika kita komitmen mau melakukannya, maka saudara menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Bagaimana saudara-saudara kalau saudara menjadi seorang karyawan? Hal yang sama, saudara-saudara. Kalau saudara sebagai seorang karyawan bekerja di salah satu perusahaan, saudara harus menjadi orang yang tulus hati, menjadi satu kesatuan, menjadi utuh yang tidak terpecahkan. Saudara loyal kepada perusahaan, saudara tidak menduakan, saudara tidak punya agenda-agenda yang lain, tidak punya motivasi-motivasi yang lain terhadap perusahaan. Ketika kita bisa melakukan, maka saudara menjadi orang yang integritas. Dan saudara mau melakukan apa yang menjadi kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan,
dengan sebaik-baiknya, maka saudara menjadi orang yang memiliki integritas. Dan yang ketiga, saudara-saudara, saudara mau berkomitmen mematuhi semua peraturan perusahaan, maka saya percaya ada promosi jabatan, ada karir yang bagus, ada kesempatan-kesempatan untuk maju saudara di dalam bidang perusahaan yang saudara sedang bekerja. Nah, bagaimana di dalam hidup kekeluarga? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana hidup kita di dalam keluarga? Kalau ayah itu menjadi kepala keluarga, istri sebagai penolong, dan anak-anak menjadi bagian daripada keluarga. Kalau istri, anak-anak itu tulus hati kepada suami, tidak menduakan, tidak berpaling, tapi mau melakukan apa yang menjadi peraturan atau kebijakan di dalam rumah tangga. Demikian juga suami mau melakukan itu kepada Tuhan. Maka saya percaya keluarga-keluarga di tahun 2021 adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang memiliki integritas. Istri tulus dengan suaminya, suaminya tulus dengan istrinya. Juga demikian anak-anaknya tulus kepada orang tuanya. Dan mau melakukan apa menjadi kebijakan satu rumah tangga. Dan komitmen untuk membangun rumah tangga yang berbahagia. Nah, saudara dikasih Tuhan, baiklah saudara, dalam renungan pagi yang singkat ini ada seluruh aspek terjangkau di dalam integritas. Tetapi kita harus kembali dalam firman Tuhan. Kita harus tulus kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus mau komitmen, konsisten melakukan segala apa yang difirmankan. Dan mau menjaga ketetapan dan peraturan Tuhan. Amin, saudara dikasih. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Saya rindu untuk berdoa buat saudara-saudara pagi ini. Mari saudara, bukalah hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh firman-Mu mengajar kami tentang integritas. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat keempat. Integritas bicara tentang ketulusan hati. Integritas bicara tentang konsisten. Integritas bicara tentang komitmen Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Mampukan kami Roh Kudus, supaya di tahun 2021 Tuhan mengatakan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki integritas. Sehingga kami di tahun 2021 kami diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami diberikan kesuksesan Tuhan dengan luar biasa. Kami mengalami pemulihan-pemulihan secara luar biasa. Bahkan Kau menolong kami, membuat kami tetap hidup dalam kesehatan, dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala COVID-19. Dan perjalanan kami adalah perjalanan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus, Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk melakukannya. Mampukan kami untuk memiliki integritas dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kalau kami mau melakukan segala apa yang kami katakan, itu menjadi orang-orang percaya dalam hidup kami. Apa yang kami katakan itu yang kami lakukan. Apa yang kami kerjakan itu dari apa yang kami katakan. Sehingga Tuhan Yesus, perkataan kami ada perkataan yang dapat dipercaya. Perkataan kami adalah perkataan yang penuh dengan tanggung jawab. Tuhan, jadikanlah kami menjadi orang-orang seperti itu. Dan kami tidak mau menjadi orang yang pelin-pelan. Kami tidak mau menjadi orang yang pelintat-pelintut. Dan kami tidak mau menjadi orang yang tidak bisa dipegang perkataan kami, Tuhan. Karena itu akan menutup berkat, akan menutup jalan dari semua aspek hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Ketika di tahun 2020 kami lari dari tanggung jawab pelayanan kami. Kami lari dari
tugas pelayanan kami. Kami lari dari pekerjaan kantor kami. Kami lari dari tanggung jawab sebagai bagian daripada keluarga. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarkan di tahun 2021 ini tahun pemulihan buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau membuka hati, mau mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun kegembiraan, tahun kelimpahan, tahun kesuksesan, tahun keberhasilan. Dan kami menolak segala hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi di tahun 2021. Kami menolaknya, yang disebut tahun kesulitan, tahun malapetaka, tahun kehancuran. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, tahun kegembiraan, tahun pemulihan, tahun kelimpahan, dan tahun mujizat dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua itu di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai untuk membagikan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus yang terus-menerus memberikan kami iluminasi pencerahan batin, sehingga firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Sempurnakanlah Tuhan segala pemberitaan firman ini di dalam doa kami. Hanya kami panjatkan atas nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan sebentar kita akan berpisah, kita akhiri ibadah kita. Nah saudara, ibadah seperti ini akan kita adakan juga minggu depan saudara. Ya, kita lihat keadaannya, selain kita ada dalam kondisi 14 hari kita harus diam di kemah, kita melihat bahwa kondisi hari-hari ini COVID juga semakin tinggi saudara, ya kan? Oleh karena itu, biarlah iman dan hikmat hari ini berjalan bersama, ya. Nanti akan kita informasikan. Tetapi untuk minggu depan saudara, tanggal 17 kita ibadah tetap secara online begini saudara, ya. Nanti akan kita kabarin untuk kedepannya. Oke, dan ibadah-ibadah Zoom kita tetap seperti biasa, saudara, berjalan seperti biasa. Dan nanti tanggal 14, saudara, hari Rabu, saudara, hari Kamis, saudara, secara khusus kita akan ada doa pujian penyembahan, saudara. Kita akan banyak menyembah, saudara. Kita akan banyak meninggikan Tuhan di hari Rabu nanti, hari Kamis, saudara. Saya berharap kita semuanya ikut karena ini hari yang ke-14 dari tanggal 1, saudara, di mana bangsa Israel, tuntunan kita, saudara, bahwa mereka merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah dan mereka memotong domba, saudara, untuk dipersembahkan sebagai korban buat Tuhan. Dan kita, saudara, ingin juga di hari ke-14 kita akan menaikkan korban pujian kita, ya, bukan domba tapi doa pujian penyembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Seluruh acara-acara kegiatan gereja tetap kita adakan di Zoom, ya, baik itu doa malam, baik itu doa pagi, baik itu baik itu WBI dan lain semuanya lewat Zoom. Nanti kita akan kabarkan, ya. Dan hari ini mari kita angkat tangan kita, saudara. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Secara khusus hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit hari ini, jemaatmu, umatmu Tuhan yang lemah fisik, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, pulihkan kesehatan dan mujizat Tuhan Kau nyatakan dalam hidup mereka. Untuk orang-orang tua kami, mereka yang ada di rumah terus Tuhan, biarlah Kau juga hiburkan sukacita Allah, kesehatan daripada Tuhan turun juga melingkupi mereka. Dan secara khusus buat kami, ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau Tuhan menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau membela kami, keluar masuk kami aman dalam perlindungan-Mu. Dan sebentar kami berpisah, biarlah kiranya berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah, perlindungan Tuhan turun atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.